Yang kedua, rahasia untuk menjadi pemenang yang kedua adalah kerjasama tim, ya, kerjasama yang baik. Ketika kita melihat bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajah yang pada saat itu sedang menjajah bangsa Indonesia, apa yang terjadi? Ketika bangsa Indonesia tercerai-berai, ketika bangsa Indonesia tidak mau bersatu, maka otomatis kemungkinan besar kita belum bisa menjadi seorang pemenang ataupun belum menjadi bangsa pemenang. Tetapi dengan adanya kerjasama, ya, kerjasama tim, sehingga membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat untuk mengusir penjajah Belanda ataupun Jepang yang saat itu menjajah bangsa Indonesia. Ya. Berkaitan dengan untuk menjadi pemenang juga sama, ya, sama berkaitan dalam hal ini. Bagaimana mungkin kita akan menjadi pemenang jika kita ini tidak ada kerjasama, ya, tidak ada kerjasama tim. Ya. Jadi kita membangun kemampuan secara pribadi, berjuang sendiri, sementara lawan kita lebih kuat, sementara lawan kita lebih punya kemampuan. Gak mungkin kita akan jadi pemenang. Gak mungkin. Jadi saat ini kita harus melihat bagaimana rahasia untuk menjadi pemenang itu adalah teamwork, kerjasama tim. Kenapa? Karena dengan adanya kerjasama, di situ ada yang namanya saling membantu. Saling membantu. Kedua itu saling, yaitu saling menguatkan. Yang ketiga yaitu adanya satu kesatuan. Sama ketika kalau dulu orang bilang sering pakai perumpamaan apa? Sapu. Ya. Sapu kalau hanya terdiri dari satu lidi, maka sangat susah untuk bisa menyapu lantai ataupun menyapu halaman dan sebagainya. Tetapi lihat ketika sapu itu disatukan menjadi satu, yaitu terdiri dari ratusan ataupun ribuan lidi, apa yang terjadi? Sangat mudah untuk bisa membersihkan baik itu lantai, membersihkan halaman, ataupun jalan. Itu adanya kesatuan. Coba kalau cuma satu lidi. Nggak mungkin. Susah. Lama. Begitu juga berkaitan dengan diri kita sebagai umat Tuhan. Orang yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen. Tetapi di dalam kehidupannya masih banyak hal, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak layak, perbuatan-perbuatan dosa yang masih menjajah kehidupan kita, sehingga kita belum menjadi orang benar, belum menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, belum menjadi orang yang hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Berarti kita belum bisa menjadi pemenang, berarti kita masih terjajah oleh perbuatan dosa. Untuk menjadi pemenang, kita butuh kerjasama tim. Kerjasama tim itu bagaimana? Jangan mengandalkan diri sendiri. Katanya percaya Tuhan Yesus Kristus, kita minta pertolongan Tuhan Yesus. Kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Minta pertolongan, mohon pertolongan daripada Tuhan. Ya. Kita terlalu mengandalkan diri, nggak apa-apa, saya kan orangnya masih kuat, saya masih mampu, saya nggak butuh Tuhan. Ini orang-orang kayak gini udahlah, bakal hancur hidupnya, ya, bakal hancur hidupnya. Tetapi di sini kalau kita melihat bahwa ketika kita mau menjadi pemenang, kita butuh Tuhan Yesus Kristus. Kita butuh Tuhan untuk menolong hidup kita. Kita butuh Tuhan untuk memberikan solusi dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan untuk senantiasa membawa kita kepada jalan yang sesuai, jalan yang tepat, jalan yang mengarah kepada kehidupan kita, bagaimana hidup yang dimerdekakan. Siapa lagi? Ya, kerjasama tim. Kalau di situ mungkin kita punya komunitas. Ya. Carilah komunitas itu komunitas yang membangun. Carilah komunitas-komunitas itu yang menguatkan. Jangan mencari komunitas-komunitas yaitu komunitas yang membawa kepada kehancuran. Sebab komunitas yang membawa kepada kehancuran akan semakin menjerumuskan hidupmu ke dalam dosa. Sedangkan kalau engkau mencari orang-orang yang tepat, komunitas orang-orang yang membangun, komunitas orang yang menguatkan,
maka disitulah engkau sedang memiliki tenaga, ataupun kalau orang bilang ada supply kekuatan baru untuk kita berjuang mengalahkan segala sesuatu yang saat ini mungkin kita sedang memerangi. Ya. Kerjasama tim itu sangat penting sekali untuk kita menjadi pemenang. Jangan merasa dirimu kuat, jangan merasa dirimu itu paling super power, ya, memiliki kemampuan, memiliki tenaga ataupun apa, sehingga engkau merasa dirimu itu mampu tanpa orang lain. Itu tidak bisa. Sementara di dalam kehidupan manusia itu butuh yang namanya orang lain. Butuh yang namanya teman, butuh yang namanya sahabat. Butuh yang namanya yaitu pihak-pihak yang berperan untuk membantu kehidupan kita. Saat ini kita semuanya tahu bagaimana bangsa Indonesia bisa mengalahkan COVID-19 kalau tidak ada kerjasama tim. Ya. Tidak ada kerjasama tim antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah, tidak bisa bekerja sama. Kan itu repot. Ya. Antara dokter dengan pihak-pihak terkait lainnya tidak bisa kerjasama. Semuanya pokoknya kerja menurut apa yang dia pikir baik sendiri-sendiri. Tidak bisa. Mau sampai tahun apapun COVID-19 tidak bisa akan terkalahkan kalau modelnya seperti itu. Tetapi saat ini adalah sinergi antara pemerintah, antara pihak-pihak terkait yang bersatu bersama-sama untuk mengalahkan COVID-19. Mereka bersatu padu, satu visi, satu tujuan bagaimana mengalahkan COVID. Pasti bangsa Indonesia akan berhasil. Tetapi lihat ketika masing-masing punya kepentingannya sendiri-sendiri, ya, sehingga mereka tidak mau mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Mereka berpikir untuk melawan COVID dengan cara melakukan caranya masing-masing. Sangat susah bisa mengalahkan COVID-19. Ya. Harus satu visi. Begitu juga rahasia menjadi pemenang. Ya. Yang kedua adalah kerjasama tim. Ya. Kerjasama tim, di mana di situ saling membantu, saling menguatkan, bersatu, satu visi.